Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anakku kelas 2 dapat tetap sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama Bu Flo. Anak-anak boleh menyiapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Selamat mengikuti pelajaran pada hari ini, anak-anak. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman adalah anugerah. Sebelum kita lebih memahami lagi tentang materi kita hari ini, marilah kita membuka pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami siap untuk belajar. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, adakah yang tahu tokoh ini siapa? Siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Santo Agustinus. Ada yang tahu Santo Agustinus itu siapa sih? Santo Agustinus adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan pada masa mudanya penuh dengan kehidupan liar. Namun hatinya merasa gelisah dan kosong karena dia tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mencari-cari kebenaran dan ketentraman jiwa melalui buku-buku ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak menemukannya. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Berkat doa-doa ibunya dan berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun, dia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya. Suatu hari, dia mendengar tentang dua orang yang sudah bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. Sejak saat itulah, Agustinus memulai hidup baru dan kembali kepada Tuhan. Jadi, Agustinus yang semula tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya memulai hidup baru dan kembali kepada Tuhan. Anak-anak, ada catatan. Kita sungguh senang karena dapat mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bukan usaha kita. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan Allah. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami lagi tentang riwayat Santo Agustinus, marilah kita menonton sebuah video. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga, yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean, yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor, dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Nah, anak-anak sudah lebih paham ya tentang tokoh Santo Agustinus. Sekarang Ibu akan memberi anak-anak sebuah rangkuman yang penting untuk diingat. Yang pertama, iman berarti percaya dan taat kepada Allah. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya Yesus Kristus saja, anak-anak. Anak-anak bisa mengenal Allah melalui tokoh-tokoh yang lainnya, seperti Santo Agustinus tadi. Yang ketiga, iman itu anugerah dari Allah. Dan yang terakhir, Santo Agustinus merupakan teladan kita dalam beriman. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus kembali kepada Tuhan dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Maka anak-anak harus selalu hidup dengan meneladani Santo Agustinus yang awalnya hidupnya berantakan tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun Santo Agustinus sangat berdosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni dan menerima Santo Agustinus kembali. Nah, anak-anak, ada beberapa soal untuk dikerjakan di rumah. Ada 5 soal. Yang pertama, apa makna iman? Yang kedua, bagaimana kalian dapat mengenal Allah? Yang ketiga, bagaimana bentuk kebaikan Allah yang kamu rasakan? Yang keempat, siapa Santo Agustinus? Dan yang terakhir, apa yang dapat diteladani dari Santo Agustinus? Kelima pertanyaan ini dikerjakan di dalam buku tugas masing-masing. Dan anak-anak jangan lupa untuk memberi tanggal, nama, nomor, dan kelas. Kumpulan tugasnya masih sama seperti biasanya ya anak-anak. Jadi anak-anak mengerjakan di dalam buku tugas, kemudian difoto dan dikirim ke WA Ibu Flo. Pengumpulan tugas harus hari ini. Jadi anak-anak harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pesan Ibu, anak-anak tetap sehat, tetap menjaga kebersihan, tetap mematuhi protokol kesehatan, agar anak-anak dapat tetap sehat dan terhindar dari virus yang saat ini sedang terjadi di bumi ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah 3 diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semua yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab Engkaulah yang mengatakannya, yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada pelajaran minggu depan, anak-anak. Berkah dalam.